Pernahkah kamu membayangkan? Satu tetes air mata bisa berubah menjadi danau yang menenggelamkan sebuah desa? Bukan karena kutukan dewa, tapi karena hati yang terlalu kikir untuk berbagi. Halo bro dan SIA semua. Selamat datang di Petok Legenda Nusantara. Tempat kita menghidupkan kembali kisah-kisah legenda Nusantara yang penuh makna, luka, dan pelajaran hidup. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, karena setiap kisah di channel ini bukan sekadar cerita, tapi cermin bagi hati kita sendiri. Sekarang, mari kita mulai kisah Situ Bagendit. Alkisah di sebuah desa, hiduplah seorang wanita kaya bernama Nyai Bagendit. Nyai Bagendit berstatus janda dengan warisan harta melimpah dari almarhum suaminya yang telah lebih dulu meninggalkannya. Sayang, Nyai Bagendit dan suami tidak dikaruniai anak sehingga ia pun hidup sebatang kara. Selama hidupnya, Nyai Bagendit hanya memikirkan harta dan sangat takut jatuh miskin. Hal tersebut membuatnya menjadi orang yang pelit meski ia telah mendapat julukan sebagai orang paling kaya di desanya. Nyai Bagendit juga dikenal warga sebagai wanita yang sombong dan kejam kepada sesama. Dia suka memamerkan hartanya di depan warga desa yang sebagian besar miskin dan hidupnya kesulitan. Pun apabila warga meminjam uang kepadanya, Nyai Bagendit akan memberikan bunga yang tinggi. Warga yang tidak bisa membayar akan dipaksa untuk menyerahkan rumah dan harta bendanya. Dalam menagih pinjaman, tak jarang Nyai Bagendit menggunakan orang suruhan yang kerap bertindak kasar. Suatu hari Nyai Bagendit tengah asik menghitung uang dan emas yang didapatnya sambil bersantai di halaman. Tak lama datang seorang pengemis tua bertongkat kayu dengan rupa yang lusuh dan kotor mendatanginya. Si pengemis tua hendak meminta segelas air karena ia kehausan setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Nyai Bagendit tidak peduli dan memarahi pengemis tua tersebut dengan bahasa yang sangat kasar. Dengan cara yang tidak sopan, Nyai Bagendit lantas mengusir pengemis tua itu dari halaman rumahnya. Si pengemis tua sedih dan kecewa dengan perlakuan yang diterima dan berkata bahwa ia akan memberi pelajaran akan sikap kasar Nyai Bagendit. Nyai Bagendit hanya tertawa dan mengejek pengemis tua, lalu segera masuk ke dalam rumah. Tanpa diduga, pengemis tua itu mengeluarkan kesaktiannya dengan menancapkan tongkat kayu di halaman rumah Nyai Bagendit. Setelah tongkat kayu itu dicabut, keluarlah limpahan air dari dalam tanah yang perlahan menimbulkan banjir. Penduduk yang menyadari hal itu panik dan berlarian menyelamatkan diri, sementara pengemis tua menghilang entah kemana. Ketika air sudah mulai tinggi, Nyai Bagendit baru menyadari jika sekitar rumahnya sudah hampir tenggelam di telan banjir. Mengambil sekotak emas sambil berteriak meminta tolong, berharap ada warga yang mau menolongnya ke tempat yang aman. Namun desa tempatnya tinggal sudah sepi penghuni dan tidak ada yang mendengar teriakannya. Nyai Bagendit pun tenggelam bersama seluruh hartanya, sementara desa tempatnya tinggal berubah menjadi sebuah danau yang kini bernama Situ Bagendit. Di sebuah desa yang subur di kaki perbukitan Garut, hiduplah seorang janda kaya raya bernama Nyi Endit. Sawahnya membentang sejauh mata memandang, lumbung padinya penuh hingga tikus pun bingung memilih, dan rumah besarnya berdiri paling megah di antara rumah-rumah bambu penduduk desa. Setiap pagi, matahari selalu menyinari genting rumahnya lebih dulu, seolah menghormati kekayaannya. Namun, di balik kilau emas dan kain sutra yang dikenakannya, ada satu hal yang tidak pernah ikut bersinar, hatinya. Penduduk desa sering berbisik pelan saat Nyi Endit melintas. Dia kaya, tapi dingin, kata seorang ibu sambil menunduk. Seperti sumur tanpa timba, sahut yang lain lirih. Nyi Endit mendengar itu semua, tapi hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar sampai ke matanya. Baginya, kekayaan adalah benteng, dan manusia lain hanyalah bayangan yang berlalu.
Suatu siang yang terik, seorang nenek renta berjalan tertatih menuju halaman rumah Nyi Endit. Pakaiannya lusuh, wajahnya keriput dimakan usia, dan tangannya gemetar menahan lapar. Ia berhenti di depan gerbang besar, menatap pintu rumah itu dengan harapan terakhir. Nyi Endit, panggilnya pelan. Seorang pembantu keluar, menatap nenek itu dari ujung kaki sampai kepala. "Apa maumu?" tanyanya dingin. Nenek itu menelan ludah. "Aku hanya minta sedikit air, dan kalau ada, sedikit nasi. Sejak pagi aku belum makan." Pembantu itu tertawa kecil, sinis. "Tunggu." Ia masuk ke dalam rumah, menyampaikan permintaan itu. Nyi Endit mengangkat alisnya, wajahnya mengeras. "Mengemis lagi? Usir. Kekayaanku bukan untuk orang malas," katanya tajam. Pembantu itu kembali, mendorong nenek itu menjauh. Nenek itu terjatuh, debu menempel di wajahnya, namun ia hanya menghela napas panjang, seakan sudah terbiasa ditolak dunia. Penduduk desa yang melihat kejadian itu hanya bisa menunduk. Tidak ada yang berani melawan Nyi Endit. Kekayaannya terlalu besar, pengaruhnya terlalu kuat. Ia memiliki sawah, ladang, bahkan utang banyak warga berada di tangannya. "Sabar, Nek," bisik seorang pemuda sambil membantu nenek itu berdiri. "Beginilah Nyi Endit." Nenek itu tersenyum tipis, senyum yang menyimpan sesuatu yang tak bisa ditebak. "Tak apa, Nak," katanya lembut. "Dunia selalu menguji hati manusia." Ucapannya terdengar sederhana, tapi entah mengapa membuat pemuda itu merinding. Sementara itu, dari balik jendela rumahnya, Nyi Endit memperhatikan mereka. "Lihat," gumamnya dalam hati. "Mereka selalu mengasihani orang lemah. Kalau mereka bekerja keras sepertiku, mereka takkan meminta-minta." Ia menutup jendela, menutup juga nuraninya, seolah pintu kayu itu mampu menghalangi suara hati yang berusaha mengingatkannya. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Desa terlelap, hanya suara kodok dan gemericik air yang menemani sunyi. Nyi Endit duduk sendirian di ruang tengah rumah besarnya. Emas dan perhiasan tergeletak di meja, berkilau diterpa lampu minyak. Namun entah mengapa, dadanya terasa sesak. Bayangan nenek tadi siang muncul kembali. "Aku tak salah," katanya pada dirinya sendiri. "Ini hartaku." Tapi suara lain berbisik pelan, lebih lirih namun menusuk. "Apakah harta bisa menghangatkan hatimu saat kau sendiri?" Nyi Endit menepis pikiran itu, bangkit, dan melangkah menuju kamar. "Aku tidak butuh siapapun," ucapnya keras, seolah ingin meyakinkan dinding-dinding rumahnya. Di luar, hujan mulai deras, seperti pertanda bahwa alam sedang mendengar semuanya. Keesokan harinya, desa kembali sibuk. Namun ada sesuatu yang berbeda. Langit tampak lebih kelabu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Nenek renta itu kembali muncul di desa, berjalan perlahan sambil mengetuk pintu rumah warga. Aneh, kali ini suaranya terdengar lebih tegas. "Berbagilah selagi kau mampu," katanya pada setiap orang yang ditemuinya. Sebagian warga memberi makanan, sebagian hanya terdiam bingung. Ketika kabar itu sampai ke telinga Nyi Endit, ia mendengus. "Nenek itu lagi," katanya kesal. "Biarkan. Dunia takkan berubah hanya karena pengemis." Ia tak tahu, ucapan itulah yang akan menjadi titik awal petaka. Di kejauhan, awan hitam menggumpal, dan bumi seakan menahan napas, menunggu saatnya berbicara. Pagi itu desa belum sepenuhnya terjaga ketika nenek renta kembali melangkah menuju rumah Nyi Endit.
Langkahnya pelan, namun kini tidak lagi ragu. Tongkat kayu yang ia bawa mengetuk tanah dengan irama teratur, seolah menghitung waktu yang tersisa. Penduduk yang melihatnya hanya saling pandang. Ada yang berbisik, "Kenapa nenek itu datang lagi?" Ada pula yang merasakan getaran aneh di dada, seperti firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Sesampainya di depan rumah megah itu, nenek berhenti. Ia menengadah menatap atap tinggi dan pintu kayu besar yang tertutup rapat. "Wahai pemilik rumah," katanya pelan namun jelas, "aku datang bukan untuk meminta, tapi untuk mengingatkan." Suaranya terbawa angin pagi, menusuk telinga siapapun yang mendengarnya. Pembantu Nyi Endit yang sedang menyapu terkejut. "Pergi kau," bentaknya. Namun nenek itu tak bergeming. Matanya memandang lurus ke arah pintu, seakan tahu siapa yang berdiri di baliknya. Nyi Endit keluar dengan langkah angkuh. Kain mahal membungkus tubuhnya, perhiasan berkilau di leher dan tangannya. "Apalagi maumu?" tanyanya tajam. Nenek itu menatapnya lama, terlalu lama, hingga Nyi Endit merasa tidak nyaman. "Harta bukan milikmu selamanya," ujar sang nenek tenang. "Apa yang kau simpan rapat-rapat akan menjadi beban yang menenggelamkanmu." Nyi Endit tertawa keras. "Kau mengancamku," katanya sinis. "Lihat sekelilingmu. Semua ini milikku." Ia menunjuk sawah, rumah, dan ladang. "Pergi sebelum aku memerintahkan orang-orangku mengusirmu." Nenek itu menghela napas panjang. "Aku tidak mengancam," jawabnya lembut. "Aku hanya menyampaikan pesan. Jika kau menolak berbagi, maka air akan mengambil apa yang kau genggam." Kata-kata itu membuat suasana mendadak sunyi. Angin berhenti berhembus. Burung-burung pun seakan lupa bernyanyi. Penduduk desa yang menyaksikan peristiwa itu merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Seorang bapak berbisik, kata-katanya bukan sembarang kata. Seorang ibu memeluk anaknya lebih erat. Namun Nyi Endit justru melangkah maju, menatap nenek itu dengan mata menyala oleh amarah. "Air," katanya mengejek. "Air pun harus tunduk padaku. Aku punya sumur, sungai, segalanya." Ia memberi isyarat pada pembantunya. "Usir dia." Dua orang laki-laki mendekat, menarik lengan nenek itu. Namun aneh, tubuh nenek itu terasa berat, seolah berpijak kuat pada bumi. Ia hanya menoleh ke arah Nyi Endit sekali lagi. Tatapannya penuh iba, bukan marah. "Aku sudah memperingatkanmu," katanya pelan. Lalu, dengan cara yang tak bisa dijelaskan, ia melepaskan diri dan melangkah pergi. Orang-orang terdiam. Tidak ada yang berani mengejarnya. Hari-hari berikutnya, desa mulai merasakan perubahan. Hujan turun lebih sering dari biasanya. Sungai kecil yang biasa tenang mulai meluap, meski belum musim hujan. Sawah-sawah warga terendam air, panen gagal, dan keluhan terdengar di mana-mana. Namun anehnya, tanah milik Nyi Endit justru tetap subur. Ia tertawa puas melihat penderitaan orang lain. "Lihat," katanya pada pembantunya. "Siapa yang dilindungi alam?" "Aku." Pembantu itu menunduk, tak berani menjawab. Di malam hari, Nyi Endit sering terbangun karena suara air mengalir di telinganya, meski tak ada sungai di dekat rumahnya. Ia menganggapnya hanya mimpi. "Aku tidak bersalah," gumamnya berulang-ulang. Namun jauh di dalam hatinya, ada ketakutan kecil yang mulai tumbuh, seperti retakan halus di dinding kokoh kesombongannya. Suatu senja, nenek renta itu kembali muncul di desa, kali ini berdiri di tengah lapangan. Penduduk berkumpul mengelilinginya.
"Bersiaplah," katanya lirih. "Air akan datang, membawa pelajaran bagi yang lupa daratan." Seorang pemuda bertanya gemetar, "Apa yang harus kami lakukan, Nek?" Nenek itu memandang desa, lalu menatap rumah Nyi Endit di kejauhan. "Selamatkan diri kalian. Jangan serakah, jangan sombong." Setelah berkata demikian, ia melangkah pergi dan menghilang di balik kabut senja. Malam itu, langit menghitam pekat. Petir menyambar tanpa hujan. Angin meraung seperti jeritan panjang. Dan di rumah besarnya, Nyi Endit berdiri di jendela, menatap gelap dengan perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, takut. Ia belum tahu bahwa peringatan telah usai dan hukuman sedang mendekat. Malam itu hujan turun tanpa jeda, bukan hujan biasa, melainkan hujan yang terasa berat, seolah langit mencurahkan seluruh beban yang selama ini ditahannya. Atap-atap rumah berderak dihantam air, tanah desa berubah menjadi lumpur, dan sungai kecil yang mengalir di pinggir desa mulai mengamuk. Airnya keruh, bergulung-gulung membawa ranting dan dedaunan. Penduduk berlarian, mengamankan anak-anak dan barang seadanya. "Air naik! Air naik!" teriak seseorang dari ujung desa. Suara kepanikan bersahut-sahutan, bercampur dengan gemuruh petir yang membelah langit. Di tengah kekacauan itu, rumah Nyi Endit berdiri kokoh, seolah menantang amarah alam. Dari balik jendelanya, Nyi Endit memandang hujan dengan senyum tipis. "Hanya hujan," gumamnya. "Tak akan menyentuhku." Ia menutup jendela rapat-rapat, seakan menutup kemungkinan bahwa alam bisa melampaui kekayaannya. Namun, menjelang tengah malam, sesuatu yang aneh terjadi. Dari lantai rumah Nyi Endit terdengar suara tetesan air. Tik, tik, tik. Mula-mula pelan, hampir tak terdengar. Nyi Endit mengerutkan kening. "Pembantu," panggilnya kesal. Seorang pembantu datang tergesa. "Ada kebocoran?" tanyanya. Pembantu itu menggeleng bingung. "Tidak, Nyi, atap baik-baik saja." Tiba-tiba, air muncul dari celah lantai, merembes seperti ular kecil yang mencari jalan. Nyi Endit mundur selangkah. "Mustahil," katanya lirih. "Ini rumah terbaik di desa." Air terus keluar, semakin banyak, membasahi permadani mahal. Pembantu itu berteriak panik. "Nyi, airnya!" Nyi Endit menggertakkan gigi. "Diam! Tutup! Ambil kain!" Tapi air tak peduli pada perintah manusia. Ia mengalir, dingin, tak terbendung. Di luar rumah, desa sudah berubah menjadi lautan kecil. Penduduk berpegangan satu sama lain, mencari tempat tinggi. Dari kejauhan, seseorang melihat nenek renta berdiri di bukit kecil, tubuhnya diterpa hujan, namun wajahnya tenang. "Itu dia," bisik seorang warga. "Nenek itu." Petir menyambar, menerangi sosoknya sesaat. Dalam kilatan cahaya itu, nenek tersebut tampak berbeda, lebih tegap, lebih bercahaya, seakan bukan manusia biasa. Ia mengangkat tongkatnya perlahan. Air sungai meluap semakin deras, mengalir menuju pusat desa, menuju rumah Nyi Endit. "Ini bukan bencana," ujar nenek itu lirih, suaranya tenggelam dalam hujan. "Ini jawaban." Kata-katanya menyatu dengan deru air yang kini tak lagi bisa dihentikan. Di dalam rumahnya, Nyi Endit mulai panik. Air sudah setinggi mata kaki. Perhiasan-perhiasannya jatuh ke lantai, berkilau di bawah permukaan air. "Tidak, tidak mungkin," katanya gemetar. Ia berlari menuju pintu, namun pintu itu sulit dibuka, seolah tertahan oleh tekanan dari luar.
Pembantunya menangis. "Nyi, kita harus keluar." Nyi Endit memeluk peti emasnya erat-erat. "Tidak, ini milikku," teriaknya histeris. Air naik hingga betis, lalu pinggang. Dinginnya menembus tulang. Untuk pertama kalinya, Nyi Endit merasa harta bendanya tidak bisa menyelamatkannya. "Tolong," katanya pelan, suara yang selama ini tak pernah ia gunakan. Namun tak ada yang datang. Yang ada hanya suara air, terus naik, terus mengepung. Ketika air mencapai dadanya, Nyi Endit tersungkur. Peti emas terlepas dari pelukannya, tenggelam tanpa suara. Ia menatap ke sekeliling, napasnya tersengal. Dalam benaknya, wajah-wajah orang yang pernah ia tolak muncul satu persatu. Nenek renta, para pengemis, warga desa yang memohon. Air mata bercampur dengan air banjir di wajahnya. "Seandainya," bisiknya, nyaris tak terdengar. Di luar, hujan mulai mereda, namun air terus bertambah, menelan rumah demi rumah. Desa itu perlahan menghilang di bawah permukaan air yang tenang namun mematikan. Dan di tengah genangan yang semakin luas itu, sebuah danau mulai terbentuk, membawa serta kisah kesombongan yang kini berubah menjadi penyesalan. Pagi datang tanpa matahari. Kabut tebal menyelimuti wilayah yang semalam adalah sebuah desa. Air terbentang luas sejauh mata memandang, tenang namun menyimpan duka. Rumah-rumah yang dulu berdiri kokoh kini hanya tampak atapnya, sebagian bahkan sudah lenyap sama sekali. Burung-burung terbang rendah, seakan mencari tempat yang tak lagi ada. Penduduk yang selamat berdiri di perbukitan, menatap ke bawah dengan mata kosong. "Desa kita," isak seorang ibu sambil memeluk anaknya. Tidak ada yang mampu menjawab. Air telah mengambil segalanya, ladang, rumah, kenangan. Di tengah genangan itu, rumah Nyi Endit sudah tak terlihat. Hanya pusaran air kecil yang sesekali muncul, lalu menghilang. Seolah danau itu masih bernapas, menyimpan rahasia di dalam perutnya. Di dasar air yang dingin dan gelap, Nyi Endit terombang-ambing. Tubuhnya terasa ringan, namun dadanya sesak. Ia tak lagi merasakan dingin atau panas, hanya kehampaan. Suara air terdengar seperti bisikan ribuan orang. "Kenapa sekarang?" teriaknya dalam hati. "Kenapa saat semuanya sudah hilang?" Tiba-tiba, di hadapannya muncul sosok nenek renta itu. Kini wajahnya bersinar lembut, matanya dalam dan tenang. "Karena peringatan selalu datang sebelum penyesalan," ucapnya. Nyi Endit menangis. "Aku salah, aku menyesal," katanya terisak. "Kembalikan semuanya, aku akan berbagi, aku bersumpah." Nenek itu menggeleng pelan. "Penyesalanmu datang bukan saat kau sadar, tapi saat kau kehilangan. Itu bedanya." Air di sekeliling mereka berputar perlahan. Nyi Endit merasakan tubuhnya semakin berat. "Apa yang akan terjadi padaku?" tanyanya gemetar. Sosok itu menatapnya lama. "Kau akan menjadi bagian dari pelajaran ini," jawabnya. "Agar manusia ingat bahwa keserakahan menenggelamkan dan kebaikan menyelamatkan." Nyi Endit ingin berteriak, namun suaranya tak keluar. Ia merasakan perubahan pada dirinya, napasnya menyatu dengan air, tubuhnya tak lagi melawan. Ketakutan berubah menjadi kelelahan yang dalam. Dalam detik-detik itu, ia menyadari satu hal pahit, hartanya tak pernah benar-benar ia miliki. Semua hanya titipan yang gagal ia jaga dengan hati. Di atas permukaan danau, penduduk melihat sesuatu yang aneh. Air beriak, lalu tenang kembali. Seorang pemuda berkata lirih, "Sudah berakhir," angin berhembus lembut,
berbeda dari badai semalam. Sosok nenek renta muncul di hadapan mereka. "Jangan warisi kesalahan yang sama," katanya pada warga. "Bangun hidup kalian dengan berbagi." Seorang bapak bertanya dengan suara bergetar, "Apa danau ini akan pergi?" Nenek itu menggeleng. "Tidak. Danau ini akan tinggal, menjadi pengingat." Setelah berkata demikian, tubuhnya perlahan memudar, menyatu dengan cahaya pagi. Warga hanya bisa menunduk, menyimpan kata-kata itu dalam hati mereka masing-masing. Hari-hari berlalu. Air tak pernah surut. Desa baru dibangun di tempat yang lebih tinggi. Danau itu kemudian disebut Situ Bagendit. Setiap kali angin berembus di atas permukaannya, orang-orang berkata mereka mendengar suara lirih, entah tangisan, entah penyesalan. Para orang tua menceritakan kisah Nyi Endit pada anak-anak mereka. "Jangan pelit," pesan mereka. "Jangan sombong." Karena di bawah air yang tampak tenang itu, tersimpan kisah seorang perempuan yang terlambat memahami arti berbagi. Kisah yang kini hidup abadi dalam air dan dalam ingatan manusia. Waktu berjalan, namun Situ Bagendit tak pernah benar-benar berubah. Airnya tenang, memantulkan langit seperti cermin raksasa, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diceritakan dengan suara keras. Setiap pagi, kabut tipis menggantung di atas permukaannya, membuat danau itu tampak seperti mimpi yang belum sepenuhnya terbangun. Penduduk desa baru sering berhenti sejenak di tepinya, menatap air dengan perasaan campur aduk. "Indah, tapi menakutkan," kata seorang pemuda suatu hari. Danau itu seolah menjawab dengan riak kecil, seakan berkata bahwa keindahan tanpa hati hanya akan melahirkan kesunyian. Di balik ketenangannya, Situ Bagendit menyimpan kisah tentang air mata yang jatuh terlalu terlambat, dan penyesalan yang tak pernah menemukan jalan pulang. Orang-orang tua desa mulai menceritakan kisah Nyi Endit kepada anak-anak mereka setiap malam. Dengan suara pelan, mereka mengisahkan tentang perempuan kaya yang tak pernah lapar, namun membiarkan orang lain kelaparan. "Apakah Nyi Endit jahat?" tanya seorang anak polos. Seorang nenek mengelus kepala cucunya. "Ia bukan jahat," jawabnya lembut. "Ia hanya lupa bahwa manusia hidup bukan sendiri." Anak itu terdiam, menatap danau dari kejauhan. Dalam cerita itu, Nyi Endit tak lagi digambarkan sebagai sosok angkuh, melainkan sebagai peringatan bahwa kekayaan tanpa empati hanyalah kesepian yang disamarkan. Setiap kata dalam kisah itu dituturkan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menanamkan rasa. Kadang-kadang, saat matahari tenggelam dan langit memerah, ada warga yang bersumpah melihat bayangan seorang perempuan di tengah danau. Berdiri diam, menatap tepi dengan wajah sendu. "Itu hanya pantulan cahaya," kata sebagian orang. Namun yang lain memilih diam, merinding. Angin sore berhembus, membawa suara lirih yang hampir tak terdengar. Entah itu hanya desiran daun atau bisikan dari masa lalu. Danau itu tak pernah berbicara dengan kata-kata, namun pesannya jelas, segala sesuatu yang kita genggam terlalu erat, suatu hari akan meminta balasan. Dan ketika balasan itu datang, tak ada emas yang bisa menebusnya. Penduduk desa kini hidup dengan cara berbeda. Mereka berbagi hasil panen, saling membantu saat kesulitan, dan tak lagi menutup pintu bagi orang asing. Setiap kali ada tamu yang datang, seseorang akan berkata, "Minumlah dulu." Kalimat sederhana itu menjadi simbol perubahan. Situ Bagendit bukan lagi sekadar tempat, melainkan guru yang diam. Ia mengajarkan tanpa suara, menghukum tanpa tangan, dan mengingatkan tanpa amarah. Anak-anak tumbuh dengan cerita itu di telinga mereka, dan harapan di dada mereka,
Harapan agar kesalahan lama tak perlu terulang, dan air mata tak lagi harus berubah menjadi danau. Dan begitulah kisah Situ Bagendit hidup hingga hari ini. Sebuah danau yang tenang, namun lahir dari hati yang kering. Sebuah legenda yang mengajarkan bahwa berbagi bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, melainkan seberapa tulus kita peduli. Jika suatu hari kamu berdiri di tepi danau itu, dengarkan baik-baik. Mungkin kamu akan mendengar suara air yang berbisik pelan. Jangan menunggu kehilangan untuk belajar memberi. Karena penyesalan selalu datang paling akhir, dan saat ia tiba, seringkali sudah tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Legenda ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengingatkan bahwa hati yang kering akan selalu dikalahkan oleh air. Jika kamu tersentuh oleh kisah ini, bagikan ke orang terdekatmu. Dan jangan lupa subscribe agar kisah-kisah Nusantara terus hidup. Bukan hanya sebagai cerita, tetapi sebagai pelajaran.